Video kali ini masih pembahasan mengenai produk dari karoseri Adi Putro Malak. Dan varian bodi satu ini juga populasinya sangat sedikit di Indonesia karena hanya ada satu unit saja. Bodi tersebut banyak yang menyebutnya sebagai Turismo Limited Edition yang hanya dimiliki oleh POOBL alias Safari Dharma Raya. Selain spesial karena bodinya yang edisi terbatas, unit ini juga berdiri di atas sasis premium besutan Mercedes-Benz yang terbilang terbatas juga populasinya. Jadi sekarang mari kita bahas saja apa yang membuat unit ini spesial dan seperti apa detail tampilan lengkapnya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Sedikit kisah saat pertama kalinya unit ini rilis di tahun 2012 lalu. Infonya di saat itu unit ini merupakan hasil kolaborasi eksklusif antara karoseri Adi Putro dengan Daimler Indonesia. Entah seperti apa detail kolaborasi di antara mereka, namun yang jelas unit ini ditopang oleh varian sasis premium terbaru dari Mercedes-Benz di saat itu yang memiliki kode O5001830. Yap, sasis satu ini memang baru rilis 1 tahun sebelumnya, yakni di tahun 2011. Sasis ini menjadi jawaban dari Mercy atas kebutuhan pasar Indonesia untuk sasis bis premium, sekaligus sebagai amunisi Mercy atau serangan dari dua brand Swedia yang begitu masif menyerang segmen kelas atas ini. Dan mungkin sebagai strategi untuk memperkenalkan sasis baru ini, pihak Mercedes-Benz bekerja sama dengan karoseri Adi Putro untuk menampilkan unit spesial ini dengan bodi yang terbilang spesial juga di ajang IMS tahun 2012 lalu. Unit prototipe dari karoseri Adi Putro ini juga tampilannya cukup elegan. Meski desainnya terlihat old style, namun secara model bakal tetap enak dipandang sampai kapanpun juga. Kabarnya pihak Adi Putro membuat prototipe ini sesuai dengan standar yang diajukan oleh pihak dari Mercy. Semua aksesoris yang terpasang mulai dari lampu-lampu hingga spionnya pun menggunakan produk asli dari Eropa. Namun entah mengapa selepas dari pameran varian bodi satu ini tidak lanjut diproduksi secara massal. Jadi statusnya hanya ada satu unit saja bis yang menggunakan bodi seperti ini. Dan selepas dari pameran unit ini akhirnya jatuh ke tangan PO Safari Dharma Raya dan dioperasikan sebagai bis pariwisata. Untungnya tampilannya masih tetap mempertahankan bawaan aslinya dan hanya spionnya saja yang dirubah menjadi model yang biasa. Sekarang kita sedikit membahas mengenai detail tampilannya ya. Mulai dari desain bodinya yang terlihat lebih mirip seperti base Mercedes-Benz Travego dengan lampu orisinil dari merek Hella. Tampilannya juga kian elegan berkat aksen seperti grill di bagian tengahnya dengan logo Mercedes-Benz yang berukuran besar ini. Belum lagi masih dipermanis oleh garis-garis dan aksen lekukan di bagian bumper depannya, yang membuat tampilannya tidak hanya elegan namun juga terlihat ada sisi sportinya. Juaralah pokoknya untuk desain bodi bagian depannya. Sementara untuk desain bodi sampingnya terlihat terinspirasi dari desain bis-bis Eropa di era tahun 90-an lalu. Khususnya di bagian kacanya yang bersih tanpa ada aksen hiasan selendang dan ada sedikit garis menurun di dekat pintu depannya ini. Dan dari detail satu ini mengingatkan kita pada seri bis Mercedes-Benz yang kodenya O404 di Eropa. Desain kaca sampingnya seperti ini juga sempat jadi tren di Indonesia pada era tahun 90-an lalu. Dan pada bodi ini juga diadopsi kembali oleh Adi Putro serta diberi aksen tambahan berupa garis silver untuk mempertegas tampilannya. Kedua pintu dari bis ini juga sudah otomatis dengan teknologi pneumatik. Selain membuat bisnya jadi lebih eksklusif, secara tampilan juga membuat bis ini jadi terlihat lebih clean karena tidak ada sosok handle pintunya lagi. Sementara untuk tampilan buritanya, terkesan bodinya terasa tinggi berkat kaca yang ukurannya minimalis seperti ini. Lalu untuk model lampu-lampunya juga terlihat simpel, hanya berbentuk bulat-bulat saja yang ditempatkan dalam frame berwarna silver. Lampunya di setiap sisi ada 3 bulatan dengan warna sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai lampu sen, lampu rem, dan juga lampu mundur.
Dan kalau dilihat-lihat lagi, tampilan bodi belakangnya ini jadi sedikit mirip dengan bodi Hinosu Lega di Jepang sana ya. Kalau untuk sisi interiornya, oleh karoseri Adiputro masih sengaja dibuat standar seperti varian bodi mereka yang lainnya. Hanya saja beberapa panelnya sudah dilapisi dengan bahan kulit berwarna coklat seperti ini. Nah, di tahun 2022 ini unit Turismo Limited Edition 1 ini mengalami perubahan tampilan karena sudah di-refine di karoseri Morode di Primamala. Jadi tampilannya kini menggunakan warna dan livery terbaru dari PO Safari Dharma Raya. Untung saja hanya tampilan catnya saja yang dirubah agar tampilannya kembali glowing lagi. Sementara detail bodi lainnya masih mempertahankan bawaan aslinya, jadi tidak menghilangkan keorisinilannya. Selain itu, tugas dari unit ini juga ikutan berubah sama seperti unit rear lain dari PO OBL, di mana yang sebelumnya berperan sebagai bis wisata kini dirubah menjadi bis reguler untuk melayani jalur akap. Dan di musim mudik Lebaran 2023 kemarin, unit ini mulai bertugas melayani jalur Jakarta-Jogja PP dengan kelas pelayanan bis super eksekutif. Jadi sekarang kursinya juga sudah dirubah menggunakan konfigurasi kiri 1 dan kanan 2 dengan ukuran yang sangat lebar seperti ini. Jadi sudah jaminan nyaman ketika di perjalanan jika menggunakan bis 1 ini ya. Sudah kursinya lega lalu dipadu dengan sasis premium serta bodi yang sangat spesial di Indonesia. Sayangnya bagian interiornya sedikit mendapatkan ubahan untuk menunjang operasional dari bis ini. Mulai dari penambahan lampu downlight di bagian lorongnya hingga pemasangan toilet di bagian belakang kabin. Semoga unit spesial dan limited edition 1 ini terus dirawat dan dipertahankan keorisinilannya oleh Safari Dharma Raya ya, agar tidak punah karena statusnya hanya ada satu saja dan ada sejarah spesial di balik unit 1 ini. Jadi siapa di antara kalian yang sudah pernah mencoba unit ini secara langsung? Jika ada, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.